Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kami tim Gerhana Bintang. Pada malam hari ini kami akan mengulik cerita masyarakat yang ada di suatu wilayah yang disebut Dung Sapi, Gunung Pati, tepatnya di wilayah Gunung Pati. Untuk teman-teman, pada malam hari ini tentu saja kita akan dibantu teman kita, ahli spiritual kita, yaitu Mas G. Mas G, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas, sehat? Alhamdulillah sehat. Lama tidak Jumpa. Oke Mas, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengulik kata cerita masyarakat di sini. Mungkin dari Mas G sendiri bisa dijelaskan. Iya, dulu di sini adalah tempat di mana banyak pengembala sapi sejarah ini, makanya terus di bawah itu banyak tempat-tempat air. Dulu kan dari untuk modal airnya kan sampai di sini, akhirnya banyak sekali air di sini. Akhirnya peternak sapi itu banyak yang mengembala di sini, akhirnya disebut dengan Dung Sapi. Mungkin dari Mas G sendiri hal-hal yang secara energi mistis bisa kita jelaskan ke teman-teman. Mungkin dari Mas G ada? Ya, dari cerita masyarakat itu bahwa di tempat sini itu dijaga oleh sesosok wanita, tapi badannya itu ular. Itu mengelilingi tempat ini. Ini sebenarnya kan bukit. Ini bukit di atas bukit ini. Yang menjaga tempat sini seperti energi terbesarnya itu adalah itu wanita dengan pakaian kemben, dengan mahkota emas, pakaiannya warna hijau, dan separuh ini badannya ular mengelilingi bukit ini. Itu energi yang terbesar. Dan dari tadi itu kita diawasi mungkin makhluk jin yang lain itu banyak sekali di sini, sama tempat itu gedung yang terbengkalai itu ada sosok wanita itu berdiri di atas itu, tapi dengan wujudnya itu tidak suka kedatangan kita. Itu di situ. Coba nanti kita ke sana. Oh iya. Mungkin itu sedikit penjelasan yang bisa Mas G sampaikan kepada kita semua. Untuk lebih lanjutnya ikuti terus perjalanan kita tetap di Gerhana Bintang. Kembali lagi teman-teman di Gerhana Bintang. Pada saat ini kita sedang berada di sebuah bangunan tua. Mungkin dari Mas G bisa dijelaskan ini bangunannya apa dan dulunya diperuntukkan untuk apa? Ini gedung yang ditinggalkan oleh pemiliknya ya. Ini sepertinya tempat air, tandon air. Ini di sini itu dulu
airnya buat mengairi sawah di sekitar sini, sama perkebunan di sekitar sini. Terus ini tempat penjaganya. Ini saya sudah mulai energinya makhluk gaib itu mulai menekan kita ya. Ya. Di sini tadi ada sesosok wanita yang berdiri tadi di dalam sini. Coba kita masuk ke dalam. Dalamnya mungkin kayak apa ya? Ya. Inilah tempatnya. Kira-kira seperti ini. Ada makhluk. Di sini tempat di mana makhluk wanita itu berada. Tapi tidak ada di sini, kan? Sekarang tidak ada di sini. Tadi ada berdiri di sini melihat kita, kemudian kita mencoba untuk mendekat ke sini. Dianya pergi. Ya. Tapi tekanan energi seperti sesaat sekali ya. Ya di sini. Mungkin kita bisa pindah ke tempat yang lain. Ya, kita akan menelusuri tempat yang lain. Mungkin selain sosok wanita itu tadi ada sosok lain, Mas. Iya. Mungkin bisa kita ajak interaksi, kita gali informasi di tempat ini. Teman-teman, saya ini masih sedang melakukan interaksi dengan makhluk-makhluk yang ada di sini, yang mungkin kita bisa pulihkan informasinya. Ya. Mereka itu menolak kehadiran kita. Kita itu disuruh menjauh ke sini. Di bawah sini itu ada makhluk tapi tangan besar, tapi kelihatan tangan saja itu besar di sini. Ini coba mulai menentang kita. Mungkin ada teman kita atau siapa yang mau merasakan di sini. Mungkin dari teman-teman tim Gerhana Bintang silakan, Mas. Di sini tangannya ke arah sini dan rasakan. Nah, ini ada sosok jin mencoba interaksi dengan kita di sini, di dalam sini. Apa yang dirasakan? Apa? Rasanya tuh ada angin-anginan. Panas atau menolak? Menolak. Ikuti. Apa yang dirasakan? Yang dirasakan kayak apa tuh,
di dekat ini tuh hilang. Itu aja ya. Mungkin di tempat lain ada lagi mas makhluk-makhluk yang bisa kita Iya. interaksi. Sepertinya ada yang menarik di belakang sini itu ada yang seperti Tidak, pusaka ya. belakang. Coba kita nanti kita tarik, mudah-mudahan benda itu bisa kita wujudkan. Ya. Untuk teman-teman saksikan kita terus, jangan kemana-mana, tetap di Gerhana Bintang. Kembali lagi teman-teman, Gerhana Bintang. Saat ini Mas G dan tim mau berusaha melakukan penarikan benda pusaka. Mungkin bisa dilakukan, silakan Mas G. Ya. Coba arahkan tangan ke sana, ke bawah. Itu rasakan di mana letak energi mungkin narik atau panas, anget, itu posisinya yang di sebelah mana? Monggo, silakan. Ya, sebelah sini. Sebelah sini, yakin sebelah sini? Ya. Coba. Teman-teman, ini Mas G sedang melakukan proses penarikan benda-benda pusaka yang ada di tempat ini. Mungkin bisa diterima Mas. Bisa diperlihatkan ke teman-teman mungkin. Untuk pusaka yang mustika Tadi ditarik. Mas G berbentuk mustika ini ya Mas. Ya. ya. Sebenarnya masih ada beberapa di sekitar sini, teman. Kita hanya membuktikan bahwa ada benda pusaka di sini, cukup satu saja. Ya. Itu. Mungkin bisa disimpan dulu Mas. Terus ada sesuatu yang menarik itu, ini adalah tempat di mana makhluk-makhluk jin itu bertempat tinggal. Di pohon ini ya. Ya, Besar banget, rindang banget ini Mas. nah ini di sini tuh banyak sekali macam-macam makhluk jin yang di sekitar sini. Itu seperti kalau di rumah itu adalah penjaga-penjaganya, atau kalau di kerajaan itu prajurit. Itu banyak banget di sini. Tinggal di sini. Itu rumah. Dan ratunya itu ular itu tadi. Oh, yang Wanita, dijelaskan di ya, depan tadi. wanita dengan berpakaian hijau dengan tubuh separuh ular itu. Dan ada sesuatu yang menarik di
sini bahwa di bawah sana ada kan jalan raya. Itu di sana dulu sebelum dibangun jalan raya itu ada peninggalan para wali itu kayu jati yang masih utuh Di bawah tadi. di bawah tadi yang di jalan raya tadi. Mungkin nanti kita bisa ke sana ya. Ya, Bisa nanti kita bahas. bahas itu. Oke, lanjut. Ya. Untuk teman-teman jangan kemana-mana. Ikuti kita terus. Tetap di Gerhana Bintang. Kembali lagi di Gerhana Bintang. Kali ini kita akan menjelaskan tentang sebuah pohon jati yang sudah tadi disinggung Mas Ki. Mungkin dari Mas Ki bisa dijelaskan mengenai pohon jati itu tadi. Ya, dulu sebelum jadi jalan raya ini kan jalannya masih dalam keadaan tanah yang masih seperti sawah, karena kan sini semuanya dulu adalah sawah, dan tempat ini itu kalau musim hujan itu tidak bisa dilewati karena lembek kan tanahnya. Nah, kemudian pemerintah itu ingin membangun jalan ini, mau diaspal. Kemudian di sebelah sana itu jalan yang di sebelah sana itu longsor, dan di bawahnya itu, di bawah jalan itu ada kayu jati yang masih utuh itu banyak sekali. Kemudian dari warga ada yang punya rasa memiliki, akhirnya diambil satu. Jalan ini tidak bisa jadi jalan. Jadi kalau dibangun jalan itu udah bisa longsor terus. Akhirnya dari sesepuh sini mendapat petunjuk bahwa kayu jati itu suruh mengembalikan. Akhirnya kayu jati itu dikembalikan oleh masyarakat sekitar. Akhirnya baru bisa jadikan jalan seperti ini. Lalu ada yang menarik lagi, bahwa dari cerita masyarakat itu ada seorang laki-laki yang pulang dari berdagang karena kemalaman. Itu beliaunya itu jalan, pulangnya kan jalan kaki, jalan dulu. Kemudian sampai di sini itu melihat ada seperti hiburan zaman dulu, ada ayub. Kemudian beliau itu karena rasa capek, kemudian beristirahat sambil melihat ya hiburan itu tadi. Tak terasa beliaunya itu ngantuk, akhirnya tertidur di situ. Nah, paginya itu beliaunya sudah dalam keadaan di posisi hutan seperti ini. Yang kita tadi naik tadi, ini kan bukit sebenarnya. Lalu si ular tadi, wanita yang menjaga gunung bukit ini, itu biasanya menampakkan diri dengan wujud ular yang menyeberang jalan sini. Itu di hari-hari tertentu, karena panjang sekali menyeberangnya itu sampai tidak selesai. Biasanya orang yang pernah melihat itu dia tidak akan melanjutkan perjalanan, dia akan kembali gitu. Mungkin juga tidak mengganggu juga sih, cuman beliau itu kan mewujudkan bahwa saya ada berada di sini. Mungkin ada lagi Mas Ki? Mungkin itu yang mungkin bisa kita sampaikan ke teman-teman semuanya.
sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan Ya. buat teman-teman dan kita semua. Pesan-pesan pada malam hari ini, kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya selalu diberikan keselamatan, kesehatan, panjang umur yang selalu bermanfaat di dunia untuk akhirat. Itu saja. Ya. Terima kasih Mas Ki sudah menemani kita dalam penelusuran pada malam hari ini. Mungkin kita bisa bertemu lagi di Ya. penelusuran tempat yang lain. Dan untuk teman-teman, saksikan kita terus tim Gerhana Bintang di tempat-tempat yang lain, dan jangan lupa dukung kita, tetap subscribe, like dan komen supaya kita tetap semangat. Dari saya dan Mas Ki, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Gerhana Bintang.